Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semua. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat, tetap percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Kita tidak usah hidup dalam ketakutan. Sebagai manusia, takut itu wajar, tapi jangan sampai hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan itu akan membunuh kamu. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, harusnya kita tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Masalah itu akan selalu ada. Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan dengan lingkungan sosial kita. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi sebagai orang yang beriman, harusnya kita itu bisa menjalani hari-hari ini dengan tetap sembahyang, tetap bergaul dengan teman-teman. Ya tentunya tetap harus dengan menjaga yang namanya physical distancing. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Ya, protokol kesehatan itu tetap harus dipatuhi. Saya perlu sampaikan ini karena saya melihat terutama di kalangan driver ya, itu ada yang mungkin ya, saya tidak menghakimi, mungkin takut keluar, mungkin tidak pede untuk beraktivitas di luar rumah ya. Saya mau katakan sekali lagi bahwa adanya pandemi COVID ini seharusnya membuat kita itu untuk introspeksi. Apakah selama kita ini hidup, kita sudah hidup benar, sudah jadi orang yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Sembunyi atau tetap mengurung diri di rumah, itu menurut saya bukan jalan keluar yang tepat. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, tetap kita harus melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau kita keluar rumah, itu bukan karena kita keluyuran. Kita keluar rumah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi percayalah, kemanapun kita pergi, kalau kita berdoa dan niat kita itu untuk kebaikan, pasti Tuhan akan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala malapetaka, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Karena itu setiap aktivitas dimulai dengan sembahyang, doa sih. Ingat ya bahwa di tengah-tengah kata-kata doa itu DOA itu seringkali terselip huruf S, sehingga bukan lagi doa tapi dosa, dan S itu adalah setan yang mengganggu kita. Virus-virus yang ada itu memang harus kita waspadai, tapi yang perlu diwaspadai lagi sebetulnya bukan virusnya, tapi berita-berita sosmed yang seringkali justru menimbulkan ketakutan, menimbulkan teror. Kalau Bapak Ibu Saudara terkecoh, merasa tertekan karena berita-berita sosmed itu, saudara sendiri yang akan rugi. Terus, di mana iman saudara? Di mana Tuhan yang saudara sembah, yang Anda percaya bisa melindungi saudara? Sekali lagi, saya katakan ini bukan berarti kita hidup itu sembrono, hidup boleh seenaknya sendiri, hidup boleh ceroboh, bukan. Saya hanya mau mengembalikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia kembali kepada fitrahnya, bahwa kita semua ini diciptakan sempurna untuk menghalau segala kejahatan, termasuk virus yang hari-hari ini ada. Itu juga bentuk kejahatan yang harus kita perangi, bukan kita hindari.
Ya, jadi saya hanya mau mengingatkan kepada siapapun yang kebetulan nonton channel YouTube ini, sudah, jangan lagi takut. Tetap berani. Tapi beraninya kita karena kita percaya kepada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan beraninya karena nekat. Karena orang beriman dengan orang nekat itu beda-beda tipis. Kalau orang nekat itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau orang beriman itu mengandalkan kepada yang di atas. Mengandalkan kepada perlindungan Sang Khalik. Saya rasa mungkin untuk kesempatan ini saya hanya memberikan pesan seperti itu. Dan kiranya bisa membangun kembali motivasi Bapak Ibu Saudara untuk semakin terbuka bahwa dunia ini memang akan segera berakhir. Jadi hari-hari ini ya, kalau pemerintah menganjurkan supaya kita di rumah saja, bukan berarti tidur, tapi banyak sembahyang. Kalau hari ini pemerintah menekankan supaya kita menjaga jarak dengan sesama kita, tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin saya, Bapak Ibu Saudara, mungkin karena bermacam-macam kesibukan sehingga menjadi lupa bahwa bagaimanapun kita ini adalah ciptaan. Jadi segala sesuatu ya kita kembalikan kepada yang menciptakan. Percaya bahwa dengan tetap sembahyang, tetap percaya, kita pasti dijauhkan dari segala yang jahat. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tetap sehat, tetap menjaga kebersihan, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan suka nongkrong malam-malam. Daripada nongkrong malam-malam di luaran, itu tidak ada hasilnya. Lebih baik sembahyang di rumah. Istri, anak sudah tidur. Nah, kita sebagai kepala keluarga sembahyang. Sembahyang itu kan tidak mengenal waktu. Nongkrong itu tidak ada faedahnya. Apa? Tidak ada. Karena nongkrong itu biasanya isinya cuma ngomong kosong, nyebar berita hoax. Buat apa? Tapi kita lebih baik diam di rumah. Kalau sudah pulang dari aktivitas ya kita kumpul kembali dengan keluarga. Saatnya kita sembahyang sama-sama, ya. Karena iman saya berkata, di mana 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.